Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi video pembelajaran pemrograman PHP bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Object Oriented Programming. Kita akan lanjutkan dengan materi inheritance atau pewarisan. Pada video sebelumnya sudah kita pelajari konsep dasar tentang Object Oriented Programming, ada kelas dan ada objek. Nah, sekarang kita akan bahas ya, nanti kelas-kelas memiliki keturunan atau nanti ada konsep pewarisan, seperti orang tua kita memiliki banyak anak. Baik teman-teman, apa itu inheritance ya? Inheritance atau pewarisan adalah suatu proses untuk memperoleh suatu kelas yang baru dari kelas dasar atau base class atau super class atau parent class ya. Istilahnya banyak ya teman-teman ya. Atau kelas yang sudah ada. Nah, kelas nanti yang mewarisi base classnya selanjutnya disebut dengan subclass atau child gitu ya, atau anaknya yang akan memiliki atribut, ya ada metode dan variabel dan perilaku dari induknya ya, dari superclassnya. Nah teman-teman, nanti si subclass ya dapat mengembangkan juga ya, mengembangkan apa yang dimiliki oleh orang tuanya. Ya, jadi inheritance itu adalah kemampuan untuk menurunkan atau menghasilkan kelas baru dari kelas yang sudah ada, dari kelas induk. Kelas turunan subclass ya nanti akan mewarisi apa yang ada di superclassnya atau apa yang ada di induknya, dan memungkinkan ya nanti ada keyword extend ya, menambah ya variabel atau metode baru di kelas keturunannya ya. Nanti inheritance ya dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan hierarki ya, nanti di mana kelasnya akan membagi atau men-sharing atribut-atribut atau metode yang sudah didefinisikan di kelas sebelumnya. Jadi teman-teman, dengan adanya inheritance ini terjadi relationship, terjadi hubungan. Jadi sebuah kelas dapat melakukan sharing struktur dan perilaku satu dengan yang lainnya. Kesimpulannya teman-teman, keyword-keyword di inheritance nanti ada parent. Jadi kalau parent nanti menggunakan sesuatu dari kelas induknya atau superkelasnya, ada child ya nanti keturunannya atau disebut juga dengan subclass, dan nanti ada istilah satu lagi polymorphism ya, artinya sebuah kelas induk mewarisi banyak kelas turunannya, dan di turunannya nanti ada pengembangan dari kelas induknya atau keywordnya nanti extend ya, seperti halnya orang tua kita memiliki banyak anak, tetapi teman-teman nanti anak-anaknya bisa jadi profesinya berbeda dari orang tuanya, atau nanti ada pengembangan ya, kelebihan dari yang sebelumnya mungkin belum dimiliki oleh orang tuanya, tetapi secara perilaku, wajah gitu ya, itu sama. Sekarang kita akan coba latihannya, membuat kelas induk atau parent ya, atau superclass ya. Ini ada kelas person yang masih umum ya, ada 3 member kelas seperti biasa di OOP, ada variabel, ada konstruktor sebagai kelas dan objek ya, ada metode atau fungsi. Variabelnya diset public semua, begitu pula fungsi-fungsinya, ada nama dan gender. Konstruktornya penghubung kelas dan objek, sama nanti menyimpan nama dan gender akan disimpan oleh variabel nama dan gender di member kelas pertama. Jangan lupa gunakan keyword this ya untuk mengakses member kelas yang lain. Lalu ada member ketiga, metode-metode atau fungsi. Di sini fungsinya cuma satu, sekedar mencetak teman-teman, nama sama gendernya. Jangan lupa gunakan keyword this untuk mengakses member pertama. Oke ya. Selanjutnya teman-teman kita buat keturunannya. Keturunan yang pertama dari person, misalnya dosen.
ini ada keyword extend, berarti dosen mengembangkan atau menginduk dari kelas induknya person. Jangan lupa teman-teman, di dalam PHP untuk menyertakan file yang lain gunakan require, karena nanti filenya banyak. Teman-teman gunakan require once ya, sebutkan nama kelas induknya person ya. Kalau require aja nanti teman-teman akan masalah, karena nanti akan ada istilah tadi apa, polymorphism, sebuah kelas nanti banyak turunannya. Kalau cuma require saja nanti yang lain jadi nggak bisa menginduk. Oleh karena itu nanti gunakan require once ya. Ada juga nanti include, tapi include itu untuk menyertakan file biasa. Sekarang kan file yang kita sertakan bukan file biasa, sebuah kelas induk yang ada 3 member tadi, sehingga nanti ketika terjadi kesalahan ya akan berhenti programnya secara otomatis ya, seperti itu. Jadi kelas induknya harus benar dulu atau tidak ada masalah ya. Nah, kelas dosen yang mengextend ke person, nanti di dalam konstruktornya dia akan menggunakan konstruktor induknya untuk setting atau set data nama sama gendernya, ditambah dosen mungkin ada NIDN, nomor induk dosen nasional dan gelarnya. Oleh karena itu di sini ada member pertama tambahan yang dari induknya selain nama dan gender apa teman-teman, NIDN dan gelar. Konstruktornya berarti nanti menerima 4 parameter, 2 milik induk, 2 tambahan extend. Di dosennya ada NIDN dan gelarnya. Oleh karena itu seperti biasa ada this NIDN nanti mengassign, menyimpan NIDN-nya sama gelarnya gitu ya. Ditambah tentu saja ya konstruktor milik induknya parent titik 2 kali konstruk untuk setting nama dan ya. Nah, pas mencetak juga demikian. Selain mencetak NIDN dan gelar dari dosen, mencetak pula nama dan gender yang sudah diwakilkan oleh induknya. Oleh karena itu untuk memanggil atau menggunakan milik induk, keywordnya apa? Parent titik 2 kali, apa metode di induknya tadi? Cetak. Ini sama-sama cetak fungsinya ya, sebenarnya boleh beda namanya ya. Ini cetak milik induk, ini cetak milik si dosen dengan 2 tambahan NIDN dan gelarnya. Tambah pembatas ya, di antar data dibatasi dengan horizontal rule ya. Baik, keturunan yang kedua, nah ini berarti polymorphism, sebuah kelas dapat mewarisi banyak kelas ya. Ini 2 aja contohnya ya teman-teman ya. Jangan lupa sertakan orang tuanya, require once person, mahasiswa sekarang ya, mengextend ke person, mahasiswa ada tambahan, ada extend, semester sama jurusannya apa ya. Konstruktornya menerima 4 parameter, nama dan gender milik induk. Oleh karena itu milik induknya dipanggil parent titik 2 kali konstruk nama dan gender, ditambah semester dan jurusan, nanti disimpan oleh variabel semester dan jurusan di member pertama. Jangan lupa gunakan keyword this gitu. Begitu pula ya di metodenya di member ketiga mencetak gitu ya, sama-sama cetak juga fungsinya teman-teman, sebenarnya boleh bebas. Jangan lupa memanggil metode cetak atau fungsi cetak milik induk parent untuk mencetak apa? Nama dan gender. Ditambah cetak ya untuk data mahasiswa semester berapa dia sekarang dan jurusannya apa. Ditambah nanti pembatasnya horizontal rule HN gitu ya. Oke, terakhir kita buatkan apa teman-teman objeknya. Maka kita ya require once ya 2 kelas, bukan kelas induk nih, kelas untuk implementasi datanya ya, dosen dan mahasiswa. Maka contohnya di sini kita menciptakan 2 instan objek di masing-masing kelas, dosen dan mahasiswa. Dosennya 2, mahasiswa 2, nanti menerima 4 parameter semua ya. Kalau dosen ditambah NIDN dan gelar, kalau mahasiswa ditambah semester dan jurusan ya. Selebihnya sama, nama dan gender, nama dan gender. Setelah itu cetak data, teman-teman tinggal memanggil instannya. Dosen pertama atas nama Nasrul D1 ya, dosen kedua atas nama Iyut D2. Instannya cetak ya. Begitu pula mahasiswa M1, M2, Fawas dan Inaya, nanti datanya ikut dicetak juga. Kebetulan semua fungsi untuk mencetaknya seragam. Ya, cetak sebenarnya sih masing-masing kelas nanti berbeda metode, sebenarnya boleh gitu ya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita praktekkan ya.
silakan diaktifkan terlebih dahulu ya sum control panelnya. Silakan Apache-nya sudah nyala, lalu buka text editornya seperti biasa kita gunakan Cloud. Kita buka dulu project kita di video sebelumnya, open folder sum c sum htdocs php basic kayak ya. Oke teman-teman, nah ini materi sebelumnya ya, ada kelas bank dan transaksi. Ini non inheritance, ini belum ada inheritance-nya. Sekarang kita buat file baru, kalau nggak saya close dulu, close all ya teman-teman. Kita buat di project PHP basic ya, kelas induk dulu person. Nama filenya bebas ya, kalau di PHP bebas, tapi kalau di pemrograman Java biasanya teman antara nama file dengan nama kelas harus sama. Di Java ya, PHP sebenarnya sih bebas ya. Ya misalnya person, yang asumsinya kelas dia lebih besar ya, bebas teman-teman. Kita buka scripting PHP dulu ya, kita buat kelas apa, person ya, kelas person. Nah ini orang tuanya nih, kelas person, buka tutup kurung berawal. Oke, member 1 variabel public, semuanya kita set public aja ya, dollar nama sama gender public, menyamping juga nggak apa-apa nulisnya ya, sama gender jenis kelamin ya. Oke, member kedua apa teman-teman, konstruktor public, ini harus public nih, jangan private atau protected ya, public ya. Function underscore 2 kali, construct. Nah ini menerima 2 parameter ya, nama sama gendernya apa gitu ya. Nah teman-teman ya, bisa dulu ya, nama sama gender di objek nanti disimpan oleh variabel nama dan gender di member 1. Jangan lupa keyword untuk akses member class yang lain, this jenis lebih besar, nama mengassign menyimpan variabel nama di objek. Sama ya. Lagi teman-teman, ini saya copy aja biar cepet ya. This gender member 1 minta izinnya gitu ya, menyimpan variabel data gender di objek gender. Oke, jadi hitam warnanya. Tadi warnanya abu-abu ya, sempat abu-abu. Baik, member ketiga, method ya atau fungsi. Ini sudah beda member lagi, method atau fungsi ya. Kita cetak ya, public harus mau nggak mau ya. Nah, kalau nggak public nanti nggak bisa dipanggil atau dipakai ya. Function cetak misalnya. Cetak tanpa parameter ya, echo aja ya, echo sederhana aja contohnya, br udah baris dan nyetak nanti nama .2 spasi concat, jangan lupa $this ya. Untuk akses member pertama, member yang lain apa nama variabelnya itu, nama juga ya, this minus lebih besar nama. Oke, lalu teman-teman nyetak lagi gendernya. Pastikan kelasnya nggak bermasalah nih. Pastikan kelasnya nggak bermasalah ya. Jenis kelamin, misalnya keterangannya jenis kelamin, variabelnya di atas apa, di member 1, this gender. Oke. Ya, pemisah antar data nanti boleh kasih sementara untuk pembatas saja ya, horizontal rule. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, tes dulu kelasnya bermasalah nggak? Tes dulu ya. Buka web browser, localhost /8080 teman-teman nggak usah. Kecuali portnya memang mau diubah ya teman-teman, localhost PHP basic gitu ya. Saya error teman-teman ya. Nah, kalau saya portnya sudah diubah. Portnya berapa? Seperti biasa /2 8080 ya. Oke teman-teman, person. Nah, blank ya. Kalau blank ini berarti nggak masalah kelasnya. Oke, lanjut. Sekarang kita buat keturunannya dosen dulu. Ya, person kan di kampus ada dosen, ada mahasiswa, ada pegawai. Tapi contohnya 2 saja. Ya.
pewarisannya 2 saja ya teman-teman, gak usah banyak-banyak ya. New file lagi di project PHP basicnya, dosen dulu ya, dosen.php, buka PHP, tutup PHP nya nggak usah ya karena ini semuanya kodenya PHP jadi nggak perlu ditutup ya. Pertama sertakan dulu, require dulu teman-teman, require once. Kenapa nggak require aja? Karena nanti keturunannya banyak ya teman, jadi ya, pakainya require once agar nanti bisa semuanya terhandle gitu ya. Apa tadi induknya person.php. Oke, selanjutnya teman-teman buat kelas apa nih, dosen. Keywordnya apa tadi? Extend, untuk menginduk dan mengembangkannya ya. Extend dari mana? Dari kelas person, kita tutup kurung. Nah kalau caranya begitu ya, atau subclassnya ya. Member 1, dosen tambahannya ada tadi apa? NIDN dan gelar ya. Member 1 variable, kita setting public semua, hak akses modifier-nya public $NIDN, nomor induk dosen nasional sama gelarnya. Nah gitu ya teman-teman. Oke ya. Nah selanjutnya teman-teman buat member kedua ya. Kita mau copy paste aja boleh gak ya, biar cepet ya, boleh ya nih biar cepet ya. Metodenya juga deh, ini saya copy paste aja ya biar cepet ya, karena hampir sama polanya ya. Ada variabel, ada konstruktor, ada metode, nanti tinggal ganti ya. Konstruktor, nah teman-teman selain nama gender dari induk teman ya, si dosen nyetak apa, NIDN-nya berapa sama gelarnya apa. Ini masih abu-abu nih karena belum dipanggil ya. Nah teman-teman kita panggil deh konstruktor milik orang tua, apa keywordnya? Parent titik 22 kali, terus apa teman-teman? Construct gitu ya. Parent titik 22 kali underscore construct. Nah gitu ya. Apa teman-teman orang tua, nama, saya autocomplete ya. Sudah ada panduan sih dia, nama, nah, sama koma, gender itu ada panduannya ya. Teman sudah ada autocomplete. Gender, oke ya, titik koma. Nah ini jangan nama sama nama, ini kan milik orang tua ya. Kalau dosen apa, NIDN dan gelar. Ini juga nih variabel di atas nih yang masih abu-abu ya, NIDN, jadi minta isinya $disk ya ke atas ya, menyimpan NIDN yang di objek ya, kayak gitu. NIDN, lalu ini gelar disimpan oleh variabel gelar yang di atas, minta isinya disk ya, gelar. Ini karena copy paste ya, hati-hati copy paste kadang-kadang lupa diganti ya. Terakhir mencetak, nah nyetak milik orang tuanya, berarti panggil parent titik 22 kali cetak. Yang milik orang tua nyetak apa tadi? Sebelum ini bisa ada di sini ya, nama sama jenis kelamin. Nah ditambah nyetak data dosennya, NIDN-nya berapa, berarti ini disk NIDN ya. Lalu teman-teman gelarnya apa si dosen itu, gelarnya apa ya, gelar disk di antar data dibatasi dengan HR ya. Oh kalau yang person jangan kasih HR ya, karena kan nanti lanjut habis nama, jenis, NIDN-nya sama gelarnya apa ya, saya lupa. Yang dikasih HR nanti di kelas turunannya. Di induknya jangan dikasih pembatas dulu pas nyetaknya ya, karena kan belum selesai nyetak nama, jenis kelamin. Setelah itu nyetak apa, nyetak NIDN dan gelar, baru dibatasi horizontal rule ya, simpan. Baik teman-teman, ini kita save as aja ya biar cepat. Save as ya menjadi mahasiswa ya, file si dosen ini, file save as karena polanya sama. Jadi apa teman-teman, mahasiswa.php. Silakan save as saja biar cepat ya, mahasiswa ya, nama filenya. Ininya sama tapi nama kelasnya bukan dosen. Hati-hati karena copy paste atau save as ya, diganti ya, mahasiswa, extendnya ke person. Mahasiswa bukan punya NIDN tapi punya apa, semester berapa dia sekarang, semester berapa sama
jurusannya apa. Nah, gitu ya. Ini hampir sama ya polanya. Konstruktornya nama, gender, ya ini dari orang tuanya. Nah, untuk mahasiswa extendnya ada variabel semester berapa, sama ada variabel jurusan apa ya. Nah, berarti manggil orang tuanya sama, parent, construct, nama dan gender. Nah, mahasiswa teman-teman dia memanggil ya variabel semester yang di atas this semester ya. Nah, nyimpen apa? Ini dia nih yang masih abu-abu semester. Oke. Lalu teman-teman mahasiswa jurusannya, jurusan disimpan oleh jurusan di member 1, this jurusan, minta izinnya, hak akses atau minta izin ke member kelas yang lain, ini jurusan, sama dengan variabel di atas yang masih abu-abu ini apa? Jurusan. Nah, gitu ya. Metode 3-nya cetak sama, memanggil orang tuanya untuk nyetak nama dan gender, tapi untuk mahasiswa bukan NIDN ya. Yang pertama, dia sekarang semester berapa? Nanti this semester, gitu ya. This semester, oke. Lalu semester jurusan, this jurusan. Ya, ini keterangannya jurusan. Lalu pembatas data antar mahasiswa HR. Ya, gitu ya teman-teman. Ini namanya polymorphism, sebuah kelas person mewarisi dua anak gitu ya. Ada dosen yang pertama, yang kedua apa? Mahasiswa. Polanya hampir sama semua ya. Ya, kalau dosen ditambah gelar sama NIDN, mahasiswa ditambah semester dan ternyatanya disesuaikan. Tapi setiap subkelas memanggil orang tua di konstruktornya sama kelas parent titik 2 kan. Ya. Terakhir teman-teman kita buat objek. Ya, misalnya namanya aktivitas kampus. Ya, aktivitas kampus. Nama file bebas ya. .php. Ya. Kita scripting PHP, ini saya close dulu. Buka PHP. Nah, teman-teman yang dipanggil bukan kelas induk lagi sekarang. Tapi yang dipanggil adalah kelas yang keturunannya. Ada apa pertama tadi? Dosen. Oke, karena kita kan mau ciptakan instant objek dari dosen dan dari mahasiswa. Apalagi yang dipanggil teman-teman, sampingnya boleh. Require once, ya, mahasiswa. Control space aja, ada autocomplete. Titik koma jangan lupa ya. Baik teman-teman, kita panggil dua kelas turunan karena kita ingin menciptakan dua instan objek. Ya. Nanti dosen berapa dosen, mahasiswa berapa dosen bebas ya. Ya, pertama ciptakan objek dari masing-masing kelas turunan ya. Dosen pertama ya. Nanti $dosen pertama ini instan objeknya ya. Sama dengan keyword untuk menciptakan objek apa? New, panggil nama kelasnya dosen. Teman-teman ngisi berapa parameter? 4. Nama, gender, NIDN sama kelas. Silakan namanya bebas. Ya, namanya misalnya Nasrul. Bebas ya. Terusnya gendernya tentu saja single quote boleh nggak? Boleh ya, nggak masalah ya teman-teman ya. Kalau di PHP nggak masalah. Yang bermasalah di Java, single quote sama double quote pasti beda ya. Single quote untuk tipe data char, double quote untuk tipe data string. Di PHP tidak masalah. Python juga demikian. Apa? Tadi misalnya Nasrul, ya, gendernya laki-laki, tentu saja. Konsisten ya, tulisannya laki-laki. Nanti ada yang lain, jangan pria, harus konsisten. Nah, tulisannya ya. Terusnya NIDN-nya 111 tentunya ya. Gelarnya misalnya Skom Mkom. Nah, ini asal aja teman-teman ya. Datanya asal aja. Oke, ya. Sekarang dosen kedua. Berarti instannya apa teman-teman? D2. Hati-hati kalau copy paste diganti. Dosen kedua instan objek dosen kedua, new dosen sekarang yang perempuan. Namanya bebas. Ini gendernya perempuan.
NIDN-nya 112, gelarnya yang lain misalnya ya. Ini guru agama misalnya atau dosen agama. Sarjana Pendidikan Islam, masternya sama juga. Ini ya, Master Pendidikan Islam. Nah, ini dosen agama ya, contoh. Sekarang mahasiswanya 2. Nah, ini copy paste aja teman-teman ya. Tapi jangan lupa diganti. Instannya M1 mahasiswa pertama, new-nya jangan dosen, new-nya dari kelas mahasiswa teman-teman. Sama, ada input apa atau kita lihat dulu di sini ya. Contoh komplitnya kayak gimana? Ini saya hapus dulu. Mahasiswa. Nah, nama, gender, semester sama jurusan. Nanti semesternya tipe datanya integer ya, tanpa petik. Yang jurusan tetap string ya. Baik, namanya bebas juga. Pawas ya misalnya ya. Gendernya harus seragam, laki-laki. Jangan pria nih teman-teman, biar seragam dengan data di atas ya. Terusnya semesternya semester 5 integer ya, tanpa petik. Jurusannya TI, Teknik Informatika. Misalnya ini yang ada di STT ya. Kan cuma 2 jurusan. STT Nurul Fikri ya. Ada 2 jurusan saat ini masih TI dan SI. Sekarang mahasiswa kedua. Mahasiswa kedua ya, misalnya yang perempuan nih. Inaya. Gendernya perempuan. Semester 1 misalnya ya. Nah, jurusannya SI. Nah, itu ya teman-teman. Terakhir mencetak data ya. Terakhir kita cetak, panggil fungsi cetak di masing-masing kelas. Di dosen ada kelas chat, ada metode cetak. Begitu pula di mahasiswa ada teman metodenya sama-sama cetak gitu ya. Nah, kita bedakan data dosen sama data mahasiswa ya. Misalnya data dosennya kita echo, dicetak tebal misalnya ya, bold, underline gitu ya. Terusnya data dosen ya, tutupnya U underline, U dulu ya, lalu tutup tebalnya bold. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Ini berarti ada data mahasiswa ya, copy aja. Ada data mahasiswa. Data dosen dulu. Nyetaknya gimana teman-teman? Nyetaknya berarti dosen pertama instannya, panggil metode cetak. Karena public kan? Ya. Lalu begitu pula dosen kedua. Dosen kedua panggil metode cetak yang ada di kelasnya. Ini kan objek ya, kelasnya si dosen. Nah, begitu pula teman-teman mencetak data mahasiswa. Ini tinggal ganti aja objeknya apa? Instan objeknya mahasiswa, Fawas dan Inaya, M1 dan M2. Kan metodenya sama-sama cetak. Berarti mahasiswa pertama di kelas mahasiswa metodenya cetak, di dosen metodenya cetak juga, semuanya sama ya. Ya, berarti mahasiswa 1 si Fawas dicetak datanya, begitu pula mahasiswa kedua Inaya datanya pun simpen ya teman-teman. Ya, oke, ini sudah selesai semua sepertinya. Ya, kita buka web browsernya. Yang kita panggil bukan person, dosen atau mahasiswa, tapi apa? Objeknya yang ada eksekusi fungsi cetaknya. Aktivitas kampus tadi ya, aktivitas kampus ya, .php. Nah gitu ya, data dosen Nasrul laki-laki 111, NIDN-nya gelarnya Skom Mkom, jenis kelaminnya perempuan, NIDN-nya 112, gelarnya SPDI PDI. Data mahasiswa pertama Fawas, gendernya laki-laki, semester 5, jurusannya TI. Yang kedua Inaya, gendernya perempuan, semester 1, jurusannya S. Demikian teman-teman pembelajaran tentang inheritance ya, pewarisan di dalam OUP. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar PHP basicnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.